Shalom, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan, dan kiranya ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan didasarkan dari 1 Samuel pasal yang ke-16, kemudian 1 Samuel pasal yang ke-17. Tapi saya ajak kita akan membaca ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Firman Tuhan pada hari ini, saya beri tema, berjalan bersama Allah dalam kuasa Roh Kudus. Berjalan bersama Allah dalam kuasa Roh Kudus. Saya mengutip seorang penulis yang bernama P.C. Nelson. Dia berkata bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita orang yang percaya itu bukan sebagai satu kemewahan rohani untuk kepuasan dan kenikmatan pribadi daripada orang-orang percaya, melainkan sebagai perlengkapan kuasa untuk mempersiapkan orang-orang percaya menjadi saksi Kristus yang efektif bagi kebenaran-kebenaran Injil yang dapat menyelamatkan jiwa. Jadi kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara itu bukan hanya untuk digunakan secara pribadi, mungkin untuk memamerkan kerohanian kita, tetapi diberikan untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, kita melihat terlebih dahulu definisi tentang kuasa daripada Roh Kudus. Berbicara soal kuasa Roh Kudus, itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dunamin, yang berarti kesanggupan, kuasa, dan kekuatan. Jadi jika kita berbicara mengenai kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya guna memperlengkapi mereka dalam pelayanan menjadi saksi Kristus, hal itu berarti mengenai kesanggupan, kuasa, dan kekuatan dari Roh Kudus, atau dengan kuasa adikodrati. Jadi orang percaya yang dikuasai oleh Roh Kudus itu akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi Tuhan. Nah, sementara kalau saya memperhatikan dari kata kuasa di dalam ayat yang ke-13 yang menjadi teks kita pada pagi hari ini, kata berkuasa ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani salak, yang berarti berhasil, beruntung, dan membuat segala usahanya berhasil. Jadi intinya, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup seseorang, maka dia akan menjadi pribadi yang berhasil. Dia akan menjadi pribadi yang beruntung, dan segala usahanya itu akan dibuat berhasil. Nah, firman Allah mencatat, dan yang menjadi fokus kita pada saat ini, ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud, ketika Roh Tuhan menyertai kehidupannya, sejak dia diurapi oleh Nabi Samuel, dia mengalami keberhasilan di dalam seluruh kehidupannya. Memang kalau kita melihat dalam kehidupan Daud, dia tidak membuat mujizat. Tetapi dalam konteks kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupannya, kata salak ini berarti dia berhasil, dia beruntung dalam pelayanannya di marketplace, baik dia sebagai seorang gembala, demikian juga dia sebagai pemimpin pasukan, dia seorang jenderal, dan akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Roh Kudus berkuasa atas hidup Daud, sehingga dia berhasil, dia beruntung, dan segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya itu diberkati Tuhan dan berhasil. Daud berhasil berjalan bersama Allah seumur hidupnya karena Roh Kudus berkuasa atas seluruh kehidupannya. Jadi saya mau menyampaikan kepada kita juga pada saat ini
Bahwa seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu bukan hanya berbicara dia bisa membuat mujizat. Itu bukan hanya berbicara dia melakukan hal-hal yang adikodrati. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia bisa beruntung, dia bisa berhasil, dan dia bisa bekerja keras, dia bertekun, dan akhirnya dia berhasil dalam kehidupannya. Saya melihat ada kurang lebih 3 kebenaran yang merupakan keberhasilan Daud ketika Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Yang pertama-tama, Daud setia di dalam perkara yang kecil. Dia bukan hanya menyatakan kesetiaannya kepada Allah ketika dia menjadi raja, ketika dia menjadi pemimpin, tetapi ketika dia dipercayakan oleh orang tuanya untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Firman Allah berkata dia rela mati, dia rela berkorban demi keselamatan 2-3 ekor kambing domba. Saudara bisa melihat di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Bagaimana ketika kakaknya berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor. Dia setia dengan apa yang dipercayakan oleh Allah dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia melayani, bukan hanya melayani hal-hal yang besar, melayani jemaat-jemaat yang besar, melayani orang-orang yang terpandang. Sementara jemaat-jemaat yang kecil, orang-orang yang tidak bisa memberikan apa-apa, dia tidak mau melayani. Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus harus melayani siapa saja. Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus harus menjadi berkat bagi siapa saja. Ketika saudara mungkin berbicara di kelompok kecil, berikan kualitas pelayanan yang terbaik sama seperti saudara berbicara melayani di kelompok yang besar. Ketika saudara berbicara kepada orang-orang mungkin yang secara status sosial dia di bawah, dia bukan orang yang kaya terpandang, saudara memberikan pelayanan yang terbaik sama seperti saudara memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang mungkin status sosialnya lebih tinggi atau dia seorang yang terpandang. Karena orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia pasti setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Dan Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Tapi sebaliknya, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara memperhatikan proses kesetiaan daripada Daud. Bagaimana perkataan Yesus ini digenapi dalam kehidupannya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5, akhirnya setelah dia mengalahkan yang namanya Goliat, dia diangkat menjadi kepala para prajurit. Kemudian dalam 2 Samuel pasal yang kedua yang keempat, dia diangkat menjadi raja atas suku Yehuda dan sebagian Benyamin. Kemudian dalam 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel dan memerintah selama 40 tahun lamanya. Bayangkan kalau Daud tidak setia di dalam dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tidak mungkin dia akan menggembalakan satu bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Bahkan Daud, dia juga dikagumi oleh agama-agama lain. Dia dianggap sebagai nabi oleh agama-agama lain selain agama Kristen. Karena dia memulai dari kesetiaan di dalam perkara-perkara yang kecil. Kita bisa setia juga di dalam memberikan persembahan-persembahan kita. Dalam memberikan perpuluhan-perpuluhan kita. Kita bisa setia di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Maka Tuhan akan mempercayakan juga perkara-perkara yang besar. Dalam pelayanan, kita setia di dalam melayani. Tuhan pasti akan percayakan lagi yang lebih besar bagi saudara. Karena orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pasti dia akan setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kemudian yang kedua, Daud berhasil di dalam mengembangkan karakternya yang rendah hati. Dalam Mazmur 131 ayat yang pertama, memang ini merupakan nyanyian syarah dari Daud. Dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati
dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Apakah memang benar ini hati daripada Daud? Saya mempelajari kehidupan Daud. Dia sebenarnya tidak merindukan atau tidak menginginkan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Dia hanya merindukan, menginginkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga kalau saudara membaca ketika dia dikejar oleh Saul, dia pergi ke daerah orang Filistin, bahkan dia rela bekerja di tengah-tengah orang Filistin. Bahkan mungkin bisa menghabiskan kehidupannya di tanah Filistin. Tetapi karena dia dibenci oleh raja-raja yang lain, akhirnya dia harus meninggalkan daerah Filistin, dia kembali ke Israel. Daud tidak menginginkan, Daud tidak memiliki hati yang sombong, hati yang tinggi hati, yang menginginkan hal-hal yang besar, yang terlalu besar dan ajaib baginya. Dan saya percaya ini benar-benar merupakan karakter daripada Daud. Sehingga ketika saya membaca komentar dari Mazmur 131, sebenarnya nyanyian Siara Daud ini selalu dinyanyikan tiap kali para pesiara akan naik ke Yerusalem, mendaki gunung untuk beribadah kepada Allah di Bait Allah Yerusalem. Dan mereka menyanyikan karakter daripada Daud selama berabad-abad setelah kematian Daud. Mereka menyanyikan. Dan ini membuktikan bahwa Daud pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia seorang pribadi yang rendah hati. Dia seorang pribadi yang tidak sombong. Dan benar kata firman Allah, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan bukankah kehancuran itu diawali dengan kesombongan? Untuk itu pada hari-hari ini, biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, untuk kita mengembangkan karakter yang rendah hati. Kalau saudara sudah melayani dan berhasil, jangan kita membanggakan diri, tetapi katakan, aku hanyalah hamba Allah yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kita tidak perlu membanggakan diri, biar Yesus yang ditinggikan, dibesarkan melalui kehidupan saya dan saudara. Mari kita memiliki sikap yang seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Yesus yang semakin besar, aku semakin kecil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, keberhasilan Daud ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, akhirnya membuat dia menjadi pribadi yang pemberani. Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Dan dia menjadi pribadi yang pemberani. Karena saya percaya Roh Kudus telah memerdekakan dia. Ketika Roh Kudus menguasai kehidupan seseorang, maka Roh Kudus juga membebaskan, memerdekakan kehidupan seseorang. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua berkata, Roh telah membebaskan kamu di dalam Kristus dari kuasa dosa dan dari kuasa maut. Roh Kudus membebaskan kita dari ketakutan akan maut, ketakutan akan neraka, ketakutan atas kuasa iblis. Roh Kudus telah membebaskan saya dan saudara. Dan Daud setelah dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia dibebaskan dan dimerdekakan oleh Roh Kudus untuk dia menjadi pribadi yang pemberani, yang dia tunjukkan bagaimana. Yang pertama, dia berani bersikap berbeda dengan orang lain. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-9, ini menceritakan tentang bagaimana ketika Saul mengejar Daud. Dan ketika Saul berada di dalam perkemahan bersama-sama dengan tentara-tentaranya, kemudian Abisai berkata, Tuan, izinkan aku untuk menancapkan dengan tombak ini musuh daripada tuanku, yaitu Raja Saul. Pembantu-pembantunya, orang-orang di sekitarnya, kalau kita ingat kisah ketika dia berada di gua, dia melarang orang-orangnya untuk membunuh Saul, tapi dia hanya memotong punca jubah. Tapi dalam kisah ini dia hanya menyuruh dia pergi dengan Abisai dan dia meminta ambil saja kendinya, kemudian ambil saja yang namanya lembingnya. Kemudian Daud dan Abisai mereka pergi ke perkemahan dan mereka mengambil kendi dan mengambil lembing daripada Saul. Intinya yang saya mau katakan kepada saudara,
Mari kita berani bersikap berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang pada zaman ini. Kalau mereka mengajarkan kita untuk berbuat dosa, membenci, menghakimi, tidak menghormati pemimpin-pemimpin rohani, mau menghakimi pemimpin-pemimpin rohani, bahkan mau balas dendam, mau melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kita harus berani bersikap berbeda. Karena orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia berani bersikap berbeda dengan orang lain yang mengajak dia melakukan yang bukan yang namanya kebenaran. Bahkan kalau saudara melihat ketika ada seorang Amalek, dia membawa kabar kepada Daud bahwa Saul telah dia bunuh. Orang Amalek ini berpikir bahwa Daud akan senang dan akan memberikan dia penghargaan, memberikan dia pangkat karena sudah membunuh raja yang kita tahu kalau Saul tidak menjadi raja, akhirnya Daud yang akan menjadi raja. Tetapi karena Daud memang hatinya mengasihi yang namanya Saul, bahkan dia mengasihi orang yang membenci dia. Dan bukankah firman Allah berkata, inilah yang Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukannya Daud senang dengan apa yang dilakukan oleh orang Amalek ini, tetapi justru Daud dikatakan dia menyuruh pengawalnya untuk memarang atau membunuh orang Amalek ini. Karena Daud berani untuk tampil beda. Kemudian karena Daud telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka akhirnya dia menjadi pribadi yang pemberani. Yang ketika saudara membaca dalam kebenaran firman Tuhan, dia berani juga untuk melawan Goliat dan mengalahkan yang namanya Goliat. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, Daud akhirnya mengalahkan yang namanya Goliat. Ketika dia mendengar perkataan daripada Goliat yang menghina Allah Israel, akhirnya dia menawarkan diri untuk pergi untuk melawan yang namanya Goliat. Dan ketika Goliat melihat dia menghina Daud karena dia melihat Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saya membaca di dalam komentar, kemerah-merahan memiliki dua arti. Yang pertama, itu rambut merah atau kulit putih. Artinya dia seorang yang ganteng. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata Admoni ini mengacu kepada keperkasaan sang pemuda, atau berarti seorang kesatria. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus mungkin dilecehkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, saya dan saudara yang dikuasai oleh Roh Kudus, kita adalah pribadi yang kesatria. Kita adalah pribadi yang perkasa. Kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ini sama seperti juga yang dilihat oleh Samuel. Dia melihat Daud itu kemerah-merahan. Dia melihat Daud itu seorang yang pemberani, seorang kesatria. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Ketika Goliat menantang atau Goliat menghina yang namanya Daud, Daud justru berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Keberanian Daud dia tunjukkan ketika Goliat maju, dia bukan mundur, tetapi dia maju menemui yang namanya Goliat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mundur di dalam mengiring Tuhan. Kalau ada masalah COVID, masalah penderitaan karena COVID, tantangan-tantangan yang mustahil untuk kita hadapi, jangan kita mundur, tetapi kita maju sama seperti Daud. Dia maju karena Roh Kudus berkuasa atas kehidupannya. Dan kita tahu kisahnya, akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia menjadi pemenang, dia mengalahkan rintangan yang begitu besar karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, karena Allah bersama-sama dengan dia, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Daud. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Perhatikan proses kemenangan Daud atas Goliat. Dia datang ke tempat pertempuran, dia mendengar tantangan dan cemooh Goliat, dan dia menawarkan diri untuk melawan Goliat. Tetapi saudara perhatikan, apakah hanya mulus,
hal-hal yang baik yang dialami oleh Daud ketika dia menghadapi pertempuran ini. Dia diragukan oleh Saul. Dia diragukan juga oleh Goliat. Tetapi di sini kita melihat Daud bisa menguasai dirinya. Ada buah roh pengendalian dirinya. Dia tidak balas memaki. Dia tidak balas memarahi yang namanya Saul. Dia tidak membenci yang namanya Saul atau Goliat. Tetapi firman Allah berkata, dia menjawab, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini jawaban Daud kepada Saul. Kemudian juga kepada orang Filistin, dia juga menjawab kepada dia bahwa Allah akan menyertai dia dan Allah akan menolong yang namanya Daud dan bangsa Israel. Dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika saudara dihina, dilecehkan, ketika saudara diperlakukan tidak baik, tidak adil, mari kita jangan membenci, jangan memarahi, atau jangan ngambek, atau mundur. Tidak mau melihat wajah orang tersebut. Kalau berjalan mungkin menghindar. Tidak mau mengangkat mungkin WA-nya, teleponnya. Itu bukan tipe-tipe orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menghadapi setiap tantangan, siapapun yang pernah menghina dia. Dan dia akan mengucapkan firman Allah. Karena firman Allah itu, firman Allah yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah itu adalah firman kemenangan, firman mujizat, firman yang akan membuat ketika firman Allah itu kita keluarkan, itu akan menjadi seperti yang difirmankan oleh Allah. Untuk itu, jawablah setiap hinaan, jawablah setiap tantangan-tantangan yang diberikan kepada saudara dengan mengutip kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Kalau pribadi-pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus, tanpa pedang pun kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa terasa sudah 1 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda bangsa kita Indonesia. Begitu banyak hal yang terjadi, baik itu penderitaan, kematian, kemiskinan, ketakutan, dan lain-lainnya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita akan menyerah dan tidak berbuat apa-apa? Doa saya, kiranya jangan ada di antara kita yang menyerah dan tidak lagi mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, lewat kebenaran ini, saya mengajak kita, marilah kita menghidupi firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Marilah kita juga berjalan bersama Allah pada masa-masa sulit ini. Dan izinkanlah Roh Kudus untuk menguasai hidupmu, untuk menguasai hidup saya dan saudara, sehingga kita akan dibuatnya berhasil untuk tetap setia mengerjakan perkara-perkara yang kecil, untuk mengembangkan karakter yang rendah hati dan tidak sombong, dan tetap berani dan tidak mau berkompromi dengan dunia ini, serta berani melawan tantangan sebesar apapun. Karena sebagaimana Daud mengalami kemenangan atas Goliat, demikian juga kita akan mengalami kemenangan, sehingga Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu sebab firman Allah sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini merupakan makanan rohani bagi jiwa kami. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Tuhan,
Karena kuasa Roh Kudus itu Engkau sediakan bagi kami. Kuasa Roh Kudus itu bukan hanya berbicara hal-hal yang adikodrati, tetapi kuasa Roh Kudus berbicara bahwa kami akan berhasil, kami akan beruntung, kami akan dibuat berhasil dengan apa yang kami lakukan. Terlebih khusus pada hari-hari ini, biarlah anak-anak Tuhan mengambil hikmat, mengambil apa yang baik dari apa yang terjadi pada hari-hari ini, baik di dalam mereka menjalankan bisnis dan pekerjaan, dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di marketplace, demikian juga di dalam pelayanan, mengiring Engkau, dalam pelayanan baik di gereja atau di tempat-tempat yang lain. Biar kami melihat apa yang Tuhan inginkan, kehendaki dengan mengizinkan hal ini terjadi. Karena kami percaya Roh Kudus yang menguasai kami itu akan membuat berhasil apa yang kami lakukan. Daud hanya seorang pengembala kambing domba, tetapi karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia diurapi oleh Roh Kudus, dan kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kami telah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka sebagaimana Daud mengalami keberhasilan dalam hidupnya, kami percaya kami juga akan mengalami keberhasilan karena kami mau berjalan bersama Allah dengan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami akan memperingati kemenangan yang telah Yesus berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan Dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kami. Dan pada saat ini kami akan memperingati apa yang sudah dilakukan oleh Yesus melalui perjamuan kudus.